تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang paling agung yaitu nikmat Al-Qur'an. Maka kita bersyukur kepada Allah dimudahkan untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'anul Karim. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk juz 2 ayat 142. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Juz 2 awal ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط
مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم ini ada ain dan hamzah, hati-hati jangan sampai sama bunyinya. Yang pertama a, yang kedua hamzah i. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ Allah bin-nas laraufur rahim. Ayat ini masih berbicara ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi di kota Madinah, mereka mengejek perubahan kiblat yang awalnya dari Baitul Maqdis kemudian dirubah oleh Allah ke Ka'bah. Nah, perpindahan kiblat itu diejek oleh mereka. Dan Allah menggambarkan ejekan mereka melalui ayat 142. Allah berfirman, "Sayaqulu sufaha'u minan nas." Orang-orang bodoh di antara manusia itu akan berkata ketika kiblat dipindah, mereka akan berkata, "Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha." Kenapa mereka itu berpaling dari kiblat yang sebelumnya, dari
Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Qul katakanlah, lillah milik Allah, al masyriqu wal maghrib, timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Mustaqim artinya lurus, ya. Baik. Jadi ayat ini berbicara mengenai ahlul kitab yang mengejek perpindahan kiblat. Nah, sebelum kiblat itu dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberitahu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, nanti kalau kiblat ini dipindah, maka ada sebagian dari manusia, yakni ahlul kitab Yahudi itu, yang mengejek. Nah, jadi Allah sudah tahu terlebih dahulu, karena memang Allah Maha mengetahui segala perbuatan hambanya, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Muncul pertanyaan, apakah yang dilakukan oleh hamba itu karena sebab pengetahuan Allah? Tidak. Karena sebagian orang ada yang mengatakan kita berbuat seperti ini ya karena sebelumnya sudah diketahui oleh Allah, lalu Allah berkehendak kita berbuat seperti ini. Nah, itu tidak benar Bapak Ibu. Jadi pengetahuan Allah itu bukan menjadi sebab terjadinya perbuatan seseorang. Saya contohkan begini. Jika ada seorang guru berkata begini, saya tahu di antara kalian ini bahwa nanti ada yang tidak lulus. Apakah murid yang tidak lulus itu karena pengetahuan gurunya? Tidak, tapi karena sikap murid itu. Mungkin dia kurang semangat belajarnya, nilainya selama beberapa semester kurang bagus, sehingga gurunya sudah mengetahui sebelum terjadi. Ternyata benar, yang bersangkutan tidak lulus. Jadi tidak lulusnya si murid itu bukan karena pengetahuan gurunya, tapi karena memang si muridnya. Paham ya? Nah, jadi sebelum kiblat itu dipindah, Allah sudah mewanti-wanti kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, akan ada orang-orang bodoh di antara mereka yang protes, yang mempersoalkan perubahan kiblat. Nah, coba perhatikan, orang yang mempersoalkan perubahan kiblat, Allah katakan mereka sebagai apa? Orang bodoh. Digambarkan dengan kata as-sufaha'u. Sayaqulu akan berkata, as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. Kata ini sempat kita temui di ayat sebelumnya. Ayat nomor berapa? Ada kata sufaha juga. Sudah kita pelajari. Nomor berapa? Awal-awal. Nomor berapa ibu-ibu? Nomor 13. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sufaha itu jamak dari kata safihun. Safihun bentuk mufradnya. Safihun artinya satu orang yang bodoh, sedangkan sufaha orang-orang yang bodoh. Nah, apa sebenarnya makna dari kata safihun itu? Menurut ahli bahasa, safihun itu adalah man la yamizu baina ma lahu wa alaihi. Orang yang belum atau tidak bisa membedakan mana yang baik baginya dan yang tidak baik baginya. Tidak bisa membedakan. Jadi apa saja dia lakukan, apakah itu baik baginya atau tidak baik baginya, dia lakukan. Nah, maka yang bersangkutan itu dikatakan sebagai safihun. Jamaknya sufaha. Anak yang masih belum bisa mengelola harta dengan baik atau menggunakan harta dengan tepat, ya, Allah mengatakan dia sebagai sufaha, yang lemah akalnya. Itu dalilnya ada di surah An-Nisa ayat nomor 5. Jadi An-Nisa itu tidak melulu bicara tentang pernikahan, karena sebagian orang kalau disebut An-Nisa ingatnya fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna
wa thulatha wa ruba'. Ya. Subhanallah ya, hitungannya sama dengan hitungan sholat. Mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Sama dengan hitungan sholat. 2 sholat subuh, 3 maghrib, 4 isya, duhur, asar. Subhanallah ya. Apa maksudnya itu? Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Nah, orang yang sholat itu jiwanya tenang. Nah, maka sebagaimana juga orang yang menikah, jiwanya tenang. Panjenengan nikah tambah tenang apa tambah ruwet? Tambah tenang ya. Karena Allah berfirman dalam Quran, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha." Allah ciptakan untuk kalian pasangan litaskunu ilaiha, agar kalian tenang. Nah, sholat menenangkan batin, begitu juga pernikahan. Makanya hitungannya sama ya. Ini nggak tahu di tafsir mana ini sih. Ya. Nggak tiba-tiba muncul ya. Baik. Jadi sufaha itu adalah orang yang lemah akalnya, anak kecil yang belum bisa mengelola harta dengan baik. Allah menyebutnya dengan sufaha. Dalilnya ada di surah An-Nisa ayat nomor 5. Nah, sekarang kenapa orang yang protes terhadap perubahan kiblat, dalam konteks ini adalah Yahudi, ahlul kitab, Allah katakan sebagai orang yang bodoh ya. Yang pertama, karena yang dipermasalahkan oleh mereka itu adalah ketetapan Allah. Kalau yang dipermasalahkan ketetapan manusia, la ba'sa, tidak ada masalah ya, artinya tidak apa-apa. Tapi yang dipermasalahkan oleh orang Yahudi ini kan ketetapan Allah. Siapa Allah, siapa Yahudi? Allah Tuhannya, Yahudi hambanya. Pantaskah seorang hamba itu mempersoalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah? Bukankah Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu, la yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kenapa Allah melakukan demikian? Nah, itulah kenapa orang Yahudi dikatakan sufaha, bodoh, karena mereka mempersoalkan ketetapan Allah. Baik. Yang kedua, kenapa orang yang mempersoalkan perpindahan kiblat itu Allah katakan sebagai orang bodoh? Sebenarnya ini ada kesan menenangkan psikologinya Nabi Muhammad, menenangkan jiwa Nabi. Karena bila disebut yang mengejek itu orang bodoh, jiwanya lebih tenang. Contoh ya, kalau panjenengan diejek oleh seseorang, diejek, dicaci maki, habis pokoknya semua ucapan jelek ditujukan kepada panjenengan. Nah, lalu panjenengan tanya kepada seseorang, tadi yang ngejek siapa? Yang ngejek saya itu siapa? Orang itu berkata, itu orang bodoh, orang tidak waras. Panjenengan lebih tenang apa betul? Lebih tenang dan memaklumi. Tapi kalau panjenengan tanya kepada orang lalu orang berkata, yang ngejek saya tadi siapa? Itu ustadz itu yang ngejek panjenengan itu. Nah, maka respon hati panjenengan berbeda. Panjenengan tidak akan memaklumi karena yang mengejek ustadz, tokoh ya, orang yang pintar, orang yang alim. Tapi ketika yang mengejek itu orang bodoh, kita akan memaklumi. Nah, kalau kita melawan berarti sama kita dengan dia, sama-sama bodohnya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah setiap orang yang bersalah, perintahkanlah orang lain untuk berbuat baik, wa'arid anil jahilin. Jangan hiraukan orang-orang yang bodoh. Artinya sikap orang bodoh kepada kita itu tidak usah dihiraukan, tidak usah direspon, tidak usah dibalas. Karena kalau kita membalas, nah maka lama-kelamaan kita ikut bodoh. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau berdebat dengan orang bodoh itu lebih baik diam
Ya, kalau panjenengan diajak debat oleh orang yang bodoh, caranya apa? Sukut, diam. Beliau berkata, "Idza nataqas safi fala tajibhu." Apabila orang bodoh sudah berbicara, tidak usah dijawab, nggak usah direspon. Fa khairun min ijabatihi as-sukut. Maka yang paling bagus sikap kita adalah diam. Jadi yang waras harus mengalah. Ngoten. Di jalan panjenengan diteriakin sama orang, ya, sama anak muda. Yang itu kita yakin mereka tidak berpendidikan, ya, atau mereka masih belum paham bagaimana adab-adab ketika di jalan. Sudahlah, kita ingat firman Allah, wa a'rid anil jahilin. Jangan hiraukan orang-orang yang bodoh. Jadi Allah menyebut bodoh dalam ayat ini untuk menenangkan jiwa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Allah berfirman, wahai Muhammad, nanti yang akan protes itu orang bodoh. Karena orang bodoh ya sudah, nggak usah dihiraukan, nggak usah dilawan, nggak usah didebat, ya, karena memang orang bodoh. Kemudian Allah berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nas. Akan berkata orang-orang bodoh minan nas, dari manusia. Manusia yang dimaksud oleh ayat ini adalah ahlul kitab. Min dalam ayat ini Bapak Ibu bermakna tab'id, artinya sebagian. Tidak semua ahlul kitab protes. Hanya sebagian di antara mereka yang protes terhadap perubahan kiblat. Kiblat itu ketika di Mekah, ya. Makkah, Madinah, Syam. Syam itu yang ada di Baitul Maqdis itu Syam, ya. Ya. Jadi ketika Nabi sholat di Mekah, Nabi otomatis menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Syam. Ya, karena ketika Nabi sholat menghadap ke Ka'bah, itu kan menghadapnya ke arah timur, ya, ke arah timur, sehingga otomatis menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, lalu Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis, maka otomatis Ka'bah itu akan dibelakangi, ngoten. Jadi sebenarnya kiblat pertama kaum muslimin itu bukan Baitul Maqdis, ya. Kiblat pertamanya adalah Ka'bah. Ketika Nabi di Mekah ini kan sudah ada sholat, ya. Itu Nabi menghadap ke Ka'bah. Tapi ketika menghadap ke Ka'bah itu otomatis sudah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ketika Nabi pindah ke kota Madinah, Nabi ingin orang Yahudi di kota Madinah itu masuk Islam. Maka Nabi memohon kepada Allah agar diizinkan untuk berkiblat sebagaimana kiblatnya orang Yahudi. Begitu. Jadi tujuannya untuk menarik perhatiannya orang Yahudi, ya. Maka selama 16 bulan, ya, 16 sampai 17 bulan, Nabi SAW dan para sahabatnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis sebagaimana kiblatnya orang Yahudi. Nah, saat itu orang Yahudi mengejek, ya, lihat itu umat Islam ikut-ikutan kami menghadap ke Baitul Maqdis, mereka pun ikut kami. Setiap ketemu dengan umat Islam mereka mengejek demikian. Akhirnya Nabi SAW memohon kepada Allah agar kiblat dipindah. Jadi Nabi itu ketika masuk banyak ejekan kepada beliau dan kaum muslimin, Nabi selalu memperlihatkan wajahnya ke langit, gini. Nabi ingin kiblat itu dipindah oleh Allah SWT. Itu digambarkan oleh Allah di ayat 144, ya. Kemudian setelah 16 sampai 17 bulan Allah turunkan ayat tersebut, ayat 144, yang memerintahkan bahwa kiblat, ya, dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, ketika dipindah pun ejekan orang Yahudi itu makin gencar, ya. Mereka mengejek bahwa Islam itu tidak konsisten. Awalnya diejek ikut-ikutan, setelah dipindah dikatakan tidak konsisten. Sekarang menghadap ke Baitul Maqdis, besok berubah menghadap ke Ka'bah. Nah, orang-orang yang mengejek itu disebut oleh Allah sebagai sufaha, orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang suka mengejek berarti dia orang bodoh. Siapa yang suka ngejek di sini? Ya,
Yang suka mengejek orang lain berarti dia sufaha. Berani tidak panjenengan bilang dia, hei sufaha, orang bodoh? Apa ucapan mereka? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa mereka itu berpaling dari kiblat sebelumnya, dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah? Kenapa? Jadi pertanyaan kenapa ini tidak pantas untuk dipersoalkan atau dipertanyakan ketika berhadapan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak perlu kita bertanya kenapa, ya. Contohnya apa? Kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Tidak perlu kita bertanya demikian. Panjenengan hadir ke majelis ilmu, ustadznya menjelaskan tentang sholat, lalu panjenengan bertanya, ustadz tanya, kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Ustadznya pun menjawab, karena kalau 4 rakaat, kamu pun juga akan bertanya, kenapa 4 rakaat? Saya sering menyampaikan itu. Ada jemaah yang tanya, ustadz kenapa puasa yang wajib itu di bulan Ramadan? Saya bilang, kalau wajibnya di bulan Sya'ban, kamu juga akan bertanya kenapa bulan Sya'ban, ya. Kenapa pemain bola itu ada 11 orang? Nah, itu kan tidak perlu ditanya. Justru mereka datang kepada Nabi itu bertanya, apa ya Rasulullah, apa amalan yang membuat kami masuk surga? Jadi orang yang bertanya kenapa dalam urusan agama, ya, itu sebenarnya adalah pertanyaan orang-orang yang bodoh menurut ayat ini. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa mereka itu berpaling dari kiblat yang sebelumnya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, kul, katakanlah, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah al-masyriku, timur, wal maghrib, dan barat. Masyriq ini makna sebenarnya bukan timur Bapak Ibu, tapi tempat terbit. Sedangkan maghrib tempat terbenam. Nah, berhubung tempat terbitnya matahari itu dari arah timur, maka diartikan timur, ya. Tempat terbenamnya di arah barat, maka diartikan barat. Tapi kalau kita berbicara makna sesungguhnya, bukan timur, bukan barat, tapi tempat terbit dan tempat terbenam, ya, masyriq. Nah, kalau sudah terbit itu namanya syuruk, ya. Ada sholat sunnah syuruk. Nah, sholat syuruk itu sunnah dilakukan kalau cahayanya sudah menyebar. Kalau baru terbit, ya, ketika terbit itu justru belum boleh sholat sunnah syuruk, ya. Sebagian orang ketika sudah bunyi jam digital, ya, yang menandakan tulu, langsung pengajian selesai, kemudian sholat sunnah, ya. Sebenarnya dalam kajian fikih itu tidak benar, ya, sholat ketika matahari terbit. Nah, sunnahnya tunggu beberapa menit, 5-10 menit. Tunggu matahari itu sudah menyebarkan cahayanya. Nah, ketika dia menyebarkan cahayanya, itu disebut dengan syuruk, ya. Lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah al-masyriqu, timur, wal maghrib, dan barat. Selatan dan utara milik siapa? Kok hanya 2 arah saja yang disebut, timur dan barat? Kenapa? Ini pernah saya jelaskan, ya? Pernah enggak? Belum, ya? Lupa apa belum? Ya, ada di, kita pernah bahas ayat ini di ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kenapa timur dan barat, ya, selatan dan utara tidak disebut? Karena kebesaran Allah yang tampak oleh pandangan manusia itu, yang jelas tampak itu dari timur dan barat, ya. Di timur tempat terbitnya matahari,
barat tempat terbenamnya matahari. Makanya ketika matahari terbit itu yang harus kita rasakan adalah kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ketika matahari terbenam yang harus kita rasakan juga kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari terbenam, apa yang terbayang dalam benak panjenengan? Sholat maghrib ya. Ketika matahari terbit, sholat syuruk. Apa masih tidur? Baik. Jadi timur dan barat disebutkan secara khusus ya, karena memang arah itu arah di mana kekuasaan Allah sangat tampak jelas bagi manusia. Lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Jadi semua milik Allah. Di dalam ayat lain Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau semua milik Allah berarti kita tidak boleh merasa memiliki apapun. Ya. Adapun yang kita miliki saat ini Bapak Ibu itu kepemilikan tidak mutlak. Rumah sekarang milik kita ya. Tapi setelah kita meninggal milik siapa itu? Milik anak. Anaknya meninggal milik cucu, sama cucunya karena rumahnya udah rusak akhirnya dijual ya. Ketika semua manusia itu meninggal dunia sudah mati, maka milik siapa? Allah. Makanya Allah berfirman, walillahi mirathus samawati wal ard. Milik Allah warisan di langit dan warisan yang ada di bumi. Karena semua milik Allah berarti tuan rumahnya siapa? Allah. Kita ini hanya sebagai tamu ya. Tamu harus mengikuti peraturan tuan rumah. Ketika Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah, maka tamu alias hambanya itu harus mengikuti sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ketika Allah menetapkan suatu keputusan, tidak layak orang beriman itu memilih keputusan yang lain. Tidak ada sikap yang baik bagi dia kecuali dia berkata sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami pahami dan kami ikuti. Baik. Lillahil masyriqu wal maghrib. Jika timur dan barat itu milik Allah, maka menghadap kemanapun ketika sholat di situ ada wajah Allah, ada ridha Allah. Sebagaimana firman Allah di ayat 115, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap di situ ada ridha Allah. Jadi menghadap ke Baitul Maqdis ada ridha Allah. Ketika kiblat itu dipindah oleh Allah kepada Ka'bah juga ada ridha Allah SWT. Menghadap itu kan hanya simbol Bapak Ibu. Simbol. Menghadap ke Ka'bah itu hanya simbol persatuan. Artinya kalau kita berada di suatu tempat dan kita bingung di mana arah kiblat, kita sholat sesuai keyakinan kita. Ternyata setelah beberapa hari ada orang ngasih tahu bahwa arah kiblat itu tidak sesuai dengan arah kita ketika sholat, maka sholat kita tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kita menghadap di situ ada wajah Allah, ridha Allah SWT. Apalagi kita melakukannya karena tidak tahu. Ada 3 yang tidak dianggap dosa oleh Allah. Yang pertama nisyan, yang kedua khoto, yang ketiga ustukrihu alaih, dipaksa. Ini 3 kesalahan tapi tidak dianggap dosa. Yang pertama apa? Nisyan. Nisyan apa artinya? Lupa. Orang yang melakukan kesalahan karena lupa. Tidak sholat karena lupa. Lalu setelah itu meninggal dunia dalam keadaan lupa belum sholat, maka dia tidak dihitung sebagai dosa. Nah, kemudian yang kedua khoto. Khoto itu kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu. Ini ada di dalam doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Khata itu kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu. Contoh, panjenengan berangkat menggunakan sandal jepit ke masjid, pulang sampai rumah kok sandal kulit. Nah, karena tidak tahu yang dipakai itu ternyata nah itu termasuk khata, tidak dihitung kesalahan tapi harus dikembalikan ya, harus dikembalikan ya. Kemudian yang ketiga, ustukrihu alaih, ketika dipaksa ya. Misalnya panjenengan dipaksa untuk minum khamr, kalau ndak akan dibunuh, maka panjenengan terpaksa minum khamr itu tidak terhitung sebagai dosa. Walaupun itu salah tapi tidak terhitung sebagai dosa. Baik. Maka menghadap ke arah manapun ketika kita tidak tahu, sholatnya dianggap sah ya. Lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Kemudian Allah berfirman, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk atau hidayah. Hidayah itu ada dua, Bapak Ibu. Ada hidayah yang sifatnya fisik, kelihatan, bisa didengarkan, bisa dipelajari, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu juga hidayah. Nah, yang kedua ada hidayah yang sifatnya cahaya, tidak kelihatan dan juga tidak bisa didengarkan. Nah, itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati hamba yang Dia kehendaki. Nah, hidayah yang nomor dua itulah yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Nah, bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Karena yang berkuasa memberikan hidayah ke dalam hati manusia itu hanya Allah. In alaika illal balagh, kata Allah. Wahai Muhammad, wahai Nabi dan Rasul, in alaika illal balagh, tugas kalian hanya menyampaikan. Adapun memasukkan hidayah dalam hati manusia itu hak saya, kata Allah. Ada satu orang yang Nabi amat sangat sayang kepadanya, dan Nabi amat sangat ingin dia masuk Islam ya, yaitu Abu Thalib. Ketika Abu Thalib sakit parah ya, Nabi bersegera menjenguk. Lalu Nabi SAW ketika sampai ke rumahnya Abu Thalib, ternyata di situ sudah ada Abu Jahal ya, bertemu dua tokoh dalam satu majelis, satu tokoh kebenaran, yang satu tokoh kebatilan. Nabi membimbing Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat tauhid, tapi Abu Jahal berkata, wahai Abu Thalib, apakah kamu ingin meninggalkan agama orang tuamu? Apakah kamu ingin meninggalkan agama kakek moyangmu? Ya. Maka Abu Thalib pun berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, seandainya aku tidak dicela oleh kaumku, maka aku akan mengikuti ucapanmu. Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Ini dalil, Bapak Ibu, begitu harapan Nabi sangat besar kepada Abu Thalib untuk beriman, tapi Allah tidak masukkan hidayah itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang berkuasa memberikan petunjuk. Maka di surah Al-Fatihah kita diwajibkan oleh Allah untuk minta di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim, siratim mustaqim. Nah, sirat ini bentuknya mufrad ya. Bentuknya mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Ini menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu, hanya ada satu. Selain yang satu itu bukan kebenaran. Yang satu itu jalan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, itulah jalan kebenaran. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Ditafsirkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau berikan nikmat. Nikmat apa yang dimaksud itu? Kata Imam Ibnul Qayyim dalam buku tafsirnya ayat-ayat pilihan, beliau mengatakan nikmat yang dimaksud dalam ayat itu adalah
nikmat mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Nikmat mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Ada orang dikasih nikmat oleh Allah, tahu kebenaran tapi tidak ikut kebenaran itu. Atau ada juga orang yang mendapatkan nikmat, melakukan suatu ibadah, suatu kebaikan, tapi ternyata tidak sesuai tuntunan. Maka dalam ayat itu nikmat yang dimaksud bukan nikmat dunia, tapi nikmat mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengikuti, itu orang Yahudi. Allah kecam di lanjutan ayatnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai, yaitu orang yang tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Waladhdallin, bukan jalannya orang yang sesat, orang yang mengamalkan sesuatu tapi tanpa dasar ilmu, sesat. Nah, kita memohon kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberikan nikmat oleh Allah SWT. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang dimaksud adalah nikmat mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ini yang biasa kita minta dalam doa Nabi itu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berikan kami anugerah untuk mengikuti kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan siratim mustaqim, jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.